Baru 6 bulan pacaran, publik dan netizen sudah punya ekspektasi besar terhadap dua sejoli super romantis Fujianti Utami dan Thorik Halilintar. Padahal bulan depan Fuji baru berusia 20 tahun, sementara Thorik baru 23 tahun. Benarkah Fuji dan Thorik sudah siap menikah muda? Jika orang tua Thorik tak memberi restu, karena dua kakak perempuan Thorik belum menikah, apa yang akan dilakukan Fuji dan Thorik? Benarkah demi menghindari fitnah, Haji Faisal siap menikahkan Fuji dan Thorik? Apa kata Franz dan Fadly Faisal tentang Gen Halilintar yang seolah belum bisa menerima Fuji, adik mereka? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Ali Syevita undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista Berita Artis Ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Gara-gara masak ceker ayam, cinta Thorik Halilintar dan Fujianti Utami berpadu. Konten masak ceker 100 kg yang dirilis 15 Desember 2021 lalu itu menjadi awal PDKT Thorik terhadap Fuji yang saat itu masih jutek dan jaim. Saat merayakan hari jadian mereka yang ke-6 bulan, Thorik dan Fuji mengurai jejak cinta mereka yang penuh warna. Dulu aku yang masih jutek dan jaim banget dan kamunya yang super jor-joran deketin aku. Sampai aku tanyain berkali-kali tujuan kamu deketin aku apa sih? Mau apa? Sebenarnya gak mau pacaran dulu. Karena ribet aku dihujat netizen, dibilang sok jual mahal atau gimana-gimana gitu kalau nolak. Dan akhirnya aku coba-coba dulu, siapa tahu nanti suka. Postingan Fuji itu membuat sebagian netizen terpingkal. Bungsu dari 4 bersaudara, Putri Haji Faisal dan Dewi Zuhriati ini terlihat lugu dan tidak enakan. Hingga untuk urusan cinta harus coba-coba dulu, saking takutnya dihujat netizen. Tapi kini Fuji auto tak menyesal telah menerima cinta Thorik. Bukankah Thorik royal memberinya hadiah dan kejutan romantis? Itu kita bakal nobar sama Tofu, sekalian aku merayakan tanggal 29. Tanggal 29 itu dimana aku dan dia jadian. Hari ini aku mau mempersiapkan satu bioskop, udah nyewa satu bioskop. Dan yang datang bakal banyak Tofu. Ada berapa Den Tofu? 80 maybe. 80 sampai 100-an. Terus ada keluarga-keluarga juga, ada teman-teman juga. Ya, semuanya datang. Tapi sebelum kita mau nobar, sebelum kita nobar, aku juga pengen nayangin sesuatu di bioskopnya. Tapi ini belum jelas nih gimana-gimananya ya Den ya. Jadi aku juga udah mesen semua makanannya juga buat mereka ya nanti ya. Makanan udah pesen kan? Udah khusus untuk tofu. Nanti paling kita mesen sendiri lagi sih kalau ada yang mau menu yang lain. Mungkin bulan ini kita ngasihnya surprise kan, bulan lalu kita ngasihnya kado. Let's see, semoga dia seneng, semoga dia suka. Aku pengen ngerasa kalau dia misal nanti suatu saat dia merasa sedih, dia tinggal inget hari ini. Kalau banyak yang support sama dia, banyak yang sayang sama dia, dan kamu harus nonton ini, oke? Sebelum film ini dimulai, aku mau memanggil Fuji ke depan sebentar. Ada bayangannya kalau aku turun 1 tangga 1 juta. 1 juta hati aku kasih. Tepat di hari ini kita udah setengah tahun. Tepat di hari ini kita udah setengah tahun, banyak badai yang kita udah laluin. Kadang-kadang kecium juga sama Tofu. Selalu kecium ya. Kadang-kadang juga tercium sama Tofu. Aku masih di sini sampai sekarang. Aku masih di sini dengan segala kekuranganku. Aku masih di sini dengan segala tekad terbesar aku untuk menjadi yang lebih baik. Gak tahu rencana Tuhan bakal sampai mana, tapi aku yakin Tuhan merencanakan aku untuk menjaga kamu. Anjay. Ini masih lama gak mau duduk. Ya, sebentar lagi film Muti akan dimulai ya. Semuanya harap di jangan story filmnya.
Tapi maksudnya story tiketnya boleh promoin, bantuin ya biar filmnya rame. Iya, tapi kalau misal kalian ke gap, kalau aku tiba-tiba sembunyi-sembunyi atau keluar pamit ke toilet, itu namanya aku lagi bercanda. Ayo sayang, kita nonton. Aku nggak ngerti dia ngomong. Ngomong apa sih tadi? Ayo nonton, aku udah malu. Lupa, ada yang belum aku kasih. Selamat tanggal. Jadi malu. Buat aku tante. Iya buat kamu sayang. Terima kasih. Buat aku mana? Selamat tanggal 29 sayang. Meski belum mempertemukan Fuji dengan Gen Halilintar, Thorik cukup bahagia lantaran ia sudah mengutarakan niatnya untuk mempersunting Fuji di depan kakek dan neneknya serta sejumlah kerabatnya. Restu dari kerabat semoga saja meluluhkan hati Abi Halilintar Anovial Asmit dan Umi Lenggo Geni Faruk. Hingga keinginan Thorik mempersunting Fuji tak terganjal restu orang tua. Apa ya, mungkin aku bahas yang kemarin-kemarin juga tuh yang kriteria kan. Menurut aku kriteria Fuji udah cukup kok bagi aku, udah baik banget bagi aku. Jadi kayak aku juga mencoba untuk selalu memantaskan diri aku untuk jadi imam yang baik di Indonesia. Ya. Enggak sih, senang lah akhirnya dikenalin. Udah itu aja, aku bingung mau ngomong apa. Di sisi lain, meski usianya belum genap 19 tahun, Fuji seolah yakin Thorik bisa menjadi imam yang baik. Hanya saja, sama seperti Thorik yang masih memiliki 2 kakak perempuan yang belum menikah, Fuji pun masih punya 2 kakak laki-laki yang masih lajang, yaitu Franz dan Fadly Faisal. Menjadi kakak tertua pasca Bibi Andriansyah meninggal, benarkah Franz tak rela dilangkahi Fuji? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Ya mereka udah mulai dewasa juga. Cuman kan pacarannya belum ada setahun ya. Jadi ya doain aja semoga lancar-lancar aja. Kalau Salma masih sayang mah jalanin aja gitu. Kalau mau nikah duluan aja. Uti sama Thorik atau Ayu sama Beka duluan aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Jodoh kan di tangan Allah. Masa aku bisa ngelarang-larang, aku gak mau ngelarang-larang. So, biarin aja mereka mau kayak gimana. Apa yang sudah menjadi niat dan rencananya itu, insya Allah akan dia sampaikan katanya. Jadi saya rasa nggak ada lagi yang perlu dipermasalahkan di situ. Berarti niat baiknya itu kalau tidak ada halangan bagi dirinya, ya lain persoalan di luar dirinya, dia akan jalankan dan dia akan sampaikan. Cuman menanggapi itu tentu saya berpikir tentu tidak mungkinlah itu dalam waktu cepat ini, karena saya masih berkeinginan untuk menunggu anak saya lebih dewasa dulu. Itu aja. Serius banget anaknya, sampai kadang-kadang selalu menyebutnya istri aku setiap kita lagi holiday gitu. Ini anak istri gitu. Gala dibilang anak, Fuji dibilang istri gitu. Terus kayak aku suka bercandain istri aja loh, biarin aja sih kan, nanti kan jadi doa gitu. Insya Allah semua hubungan harus didasari dengan tujuan yang serius. Belum ada cerita tentang ke situ sih. Mereka kan masih muda banget ya, jadi mereka sangat waktunya juga masih panjang banget untuk ke jenjang itu. Jadi kayak mereka sesampai itu sih, kayak gimana kok. Sebagai kakak, Franz dan Fadly Faisal tak mau merusak kebahagiaan Fuji. Jika Fuji dan Thorik merasa sudah siap menikah, mereka rela dilangkahi. Hanya saja sebagai ayah, Haji Faisal khawatir Fuji menyandang gelar sarjana hukum seperti cita-citanya dahulu.
Tapi benarkah karena asyik menjadi selebgram dan menjalin asmara dengan Thorik, Fuji sampai di drop out dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali? Kan kalau masalah keseriusan ya kita belum tahu ya, karena masih muda juga gitu loh, masih sama-sama muda dan masih belum matang lah. Kita juga tahu kalau umur segitu masih belum matang, apalagi buat Uti. Jadi nanti aja dulu. Jadi kita juga belum tahu nih kalau untuk keseriusan, kita belum tahu gitu loh. Itu lagi bingung kita, bingung banget, bener-bener bingung. Tapi itu balik lagi pilihannya ke Uti sama mama papa sih. Kita pengennya juga kuliah, aku juga pengennya kuliah. Kayak aku udah satu lah intinya. Cuman ya lagi keadaannya lagi ini, terus Uti juga masih jagain Gala dan masalahnya kuliahnya juga di Bali nih, ya kan, luar kota. Jadi kalau Jakarta kan mungkin kita juga lanjut aja di Jakarta. Ini kan kalau Bali ya membutuhkan waktu dan kerjaan juga di sini. Jadi nanti kita masih diskusikan hal itu. Enggak ada itu dikeluarkan, itulah gosip lagi tuh. Kan belum ada dikeluarkan. Dia aja belum belajar tatap muka. Kan masih online aja sekarang. Masih live sih kemarin. Masih live. Iya, Covid live aja. Cuma tidak melanjutkan lagi. Tidak, dia bagus malah nilainya kemarin. Live. Nah, itulah tentu. Nah, jadi sedang dibicarakan apakah akan dilanjutkan ke hukum atau bagaimana, mengingat kesibukannya. Ya istilah orangnya dia sibuk dan dia senang dan dia juga di situ juga banyak ilmu, banyak pengetahuan. Sekolah mungkin dulu sekolah formal, sekarang informal kan begitu ya. Jadi bagi bapak sih yang penting dia mendapatkan ilmu, itu aja. Formal kayak informal kayak, yang penting dia belajar. Kisah asmara Fuji dan Thorik selalu menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang tak rela mereka putus di tengah jalan. Sebagai pasangan inspiratif, Fuji dan Thorik seolah mewakili generasi milenial yang sibuk ngonten sembari menempuh pendidikan dan berkarya. Lantas, apa kata pakar metafisika perihal kelanjutan asmara Thorik dan Fuji? Akankah Fuji dan Thorik akan bersanding di pelaminan? Kalau menurut Aki sendiri tentang hubungan Thorik sama Fuji, kalau dilihat dari hitungan naktu balungan dari nama kata Dodo, tapi ada perjuangan yang mereka berdua emang harus lalui. Ada faktor-faktor boleh dibilang bukan kendala sebetulnya, perjuangan. Merit nih, tapi ada proses yang harus dilalui menurut hitungan nama. Setelah nikah, hubungan beliau berdua, kalau secara pribadi doanya pastinya harapannya seperti itu dong. Tapi kembali nih dari kacamata praktisi dong, punya aturan main nih dan harus disampaikan. Ya tentunya hal biasa sebetulnya, hubungan pasti ada kendala. Langgeng tapi kuncinya di yang laki-laki. Ini yang laki-lakinya nih. Mau panjang mau pendeknya yang laki-laki. Artinya yang laki jangan bikin ulah aja. Karena kalau bikin ulah kandas. Aki ngelihat sih tentu sebagai orang tua sah-sah dan wajar-wajar aja. Ya, karena harapannya kan mungkin yang terbaik dan buat ke depan rumah tangganya. Bukan tidak setuju sebetulnya mah, tetapi mendidik kedua anak untuk dewasa. Dan saya berani ngambil kesimpulan dikaitkan dengan yang tadi, itu udah termasuk salah satu bentuk perjuangan yang harus dihadapi. Kalau sampai Thoriknya nggak mampu mengambil hati, menjembatani, artinya akan tertunda.